Hari ini pemirsa, pelajaran ini buat saya. Buat saya pelajaran ini, yaitu pelajaran bersyukur. Ini bukan pelajaran gampang nih. Ini pelajaran ini sebenarnya pelajaran banyak manusia yang gagal. Mungkin juga termasuk diantaranya saya. Barangkali diantara pemirsa ada yang begini ya. Ketika Anda sholat duha, oke, lantaran kepengen dibukakan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya katakanlah bekerja. Setelah bekerja, kemudian hilang nih duha. Ya, setelah bekerja, duhanya hilang. Lantas kemudian ada nih Ustadz Albar, orang-orang yang ngomongnya begini, ente sih niat sholat duhanya karena pengen kerja. Begitu kerjaan udah dikasih, duhanya hilang. Udah begitu nih Ustadz Albar, dilala nih kebenaran misalkan, habis hilang duhanya, hilang juga nih pekerjaannya. Orang makin nambahin nih, apa kata orang? Akhirnya hilang lagi tuh pekerjaannya. Kalimat ini benar apa salah? Nah. Oh, ini kayak kuis nih Ustadz ya, tebak-tebakan. Coba. Ya. Bener gitu omongan? Ayo Pak. Pak siapa namanya? Pak Husin. Pak Husin. Nggak pulang kampung? Nggak pulang. Kalau betul dapat ketupat Iya. Pak. Orang sholat Tuhan nih supaya dibukain pintu rezeki. Salah satunya pekerjaan. Barangkali dia nganggur. Setelah dia duha dapat kerjaan. Tapi abis itu duhanya hilang. Karena duhanya hilang, pekerjaannya hilang. Lalu orang bilang, ente sih duhanya karena pengen kerja. Akhirnya begitu udah kerja, Hilang. hilang duhanya, hilang lagi tuh pekerjaannya. Menurut Pak siapa tadi? Pak Husin. Pak Husin, bagaimana tuh? Pas kayaknya Ustaz. Kalimat tadi bener apa salah? Pas. Pas apanya? Dia kata Nyontek kuis terus kali. tadi. Pak Haji, menurut Pak Haji bagaimana tuh omongan yang tadi? Sanggap benar. Cakep. Bener? Iya. Oh subhanallah. Jadi bener tuh kalimat ya? Benar. Ente sih salah gitu ya? Oke. Ustadz Albar gimana? Salah. Salah gimana? Iya, ya, artinya bahwa ketika orang yang melakukan suatu ibadah, dia karena sesuatu, contohlah dia mau kerja. Dia menggerakkan hati pimpinan bisa nerima dia kerja, siapa kalau bukan Allah? Saya kan, atau saya mau sholat duha karena saya pengen banyak duit, silahkan aja. Kalaupun nanti dia kaya, emang ngasih kaya siapa? Kan Allah, ujung-ujungnya Allah juga. Nih Kang Jalal, gimana Pak Ente? Orang yang duha karena pengen kerja, udah kerja kagak duha lagi, Iya, terus hilang kerjaannya. hilang kerjanya. Komentar orang kan rata-rata begitu ya. Ah. Ente sih sholat duha karena pengen Kerja. 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 Akhirnya begitu udah dapat kerjanya, Hilang. hilang dah tuh Duhanya. duhanya. Hilang lagi kemudian pekerjaan. Itu sifat manusia, Tan. Udah biasa begitu kayaknya. Sifat Manusia. manusia. Kalau udah dapat yang diinginkan, lupa dah sama yang ngasih. Nah, lihat nih ya, pemirsa, sama-sama kita lihat. Episode salahnya, episode kesalahannya bukan di sini nih. Ya Pak Haji, bukan di sini nih episode salahnya. Kalau ada orang bilang ente sih sholat duhanya karena pengen kerja. Lah memang kalau pengen kerja lu duha. Sementara orang lain pada ngelamar, ente sholat duha, itu yang paling benar. Bahwa setelah sholat duha ngelamar juga, itulah kewajiban seorang mukmin berikhtiar. Nah, kesalahan buat orang-orang itu adalah kenapa lo setelah kerja malah hilang duhanya. Jadi kesalahannya di sini nih. Di sininya dia beriman, di sininya dia kagak syukur namanya. Mestinya bagaimana? Sebelum kerja dua apa? 2 rakaat. Oke. Setelah dapat pekerjaan harusnya berapa? 4 rakaat. Ini namanya syukur. Sedangkan
2 rakaat sebelum kerja, lalu setelah kerja masih 2 rakaat, ini aja masih tidak disebut bersyukur. Ayo, nih santri-santri beasiswa, Anda dikuliahin dari masyarakat, didanai dari masyarakat, bisa nyantren, bisa segala macam belajar Quran. Ini kalau ibadahnya nggak ditambahin, repot nih urusannya. Ini masih banyak kisi-kisi yang lain, tapi kita coba akan lanjutkan setelah komersial break yang berikut ini. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih lihat, coba Anda lihat layar kaca masing-masing. Kita lagi belajar caranya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tadi di awal kita udah nyontoin nih, kita sholat duha, terus kerja. Habis kerja duhanya hilang, setelah itu hilang juga pekerjaannya. Ustadz Albar menyebut benar, tapi salahnya adalah ketika dia udah kerja kenapa duhanya jadi hilang. Maka kalimat yang sama sebenarnya terjadi sama orang yang bersedekah. Ada orang nih punya kesulitan nih. Kesulitan. Kemudian dia bersedekah. Tabiat sedekah, fadilah sedekah, keutamaan sedekah salah satunya adalah menghilangkan kesulitan. Setelah hilang kesulitannya, harusnya dia bertambah-tambah sedekahnya. Ternyata dia kembali pelit. Pelit itulah yang kemudian melahirkan kesulitan ulang. Sampai sini orang menyalahkan ininya nih yang dipotong nih. Ente sih sedekahnya pas sulit doang. Salah banget itu kalimat. Salah bener itu. Justru kalau lagi sulit emang kudu sedekah. Ya kalau udah nggak sulit ya lebih harus sedekah lagi dong. Gitu kalimatnya. Sama dengan kalimat begini, saya termasuk yang nggak demen sih pemirsa. Ada orang ngomong begini ya. Ente kalau sholat yang lagi punya masalah doang. Buat saya itu kalimat tidak terlalu tepat. Kurang bijaksana. Nggak ngademin hati orang yang lagi bermasalah. Harusnya kalimatnya begini. Udah bener nih, ente kalau lagi masalah, udah bener nih begini. Sholat, daripada udah bermasalah, ente begini. Main judi maksudnya. Udah bermasalah malah minum. Udah bermasalah malah kabur dari masjid. Malah nongkrong di pinggir kali. Malah nongkrong di pinggir jalanan. Malah gantung diri, nggak benar. Jadi kalimatnya mesti kita susun yang rapi, yang benar. Nah, baru kalimat susulannya. Nanti kalau udah selesai masalahnya, sholatnya jangan ditinggal, gitu kalimat yang benar. Kita kan sudah masuk di bulan suci Ramadan ya kemarin, penuh. Mudah-mudahan di antara pemirsa ada yang pol itu puasanya. Amin. Yang tidak berpuasa penuh diganti di hari-hari lain, ayyamam ma'dudat. Nah, Ramadan itu kan harusnya kita jaga karena kita pengen jadi orang yang bersyukur. Pada saat Ramadan, barangkali kita khatam Quran 1 kali. Track ini mesti dijaga nih. 11 bulan setelahnya, 11 bulan setelahnya, hendaknya kita jaga juga nih. 1 kali khatam Quran, 1 kali khatam Quran, terus dijaga. Puasanya diterusin, Senin Kemis, puasa Daud, kemarin ya, kita nerusin Syawal, termasuk barangkali masih ada yang puasa Syawal hari ini. Ini namanya bersyukur. Sekarang kita pelajari ayatnya. Ada di surah Ibrahim, di awal-awal surah Ibrahim. Saya panggil coba 2 santri saya nih. Siapa ya? Hafiz, coba sini. Hafiz sama siapa? Zuri. Mau dipanggil mukanya hilang. Sini. Ayo cepat. Surah Ibrahim. Ayat ini pasti kenal pemirsa. Tapi saya minta para santri baca sebelum ayat 7-nya. Saya kasih tunjuk. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru
Ini Qurannya, jangan pegang Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi اذkuruu ni'matallahi 'alaikum إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Apa pis bisa kempit-kempit Quran begitu? Iya. Oh, sisi Qurannya. Lah situ kan santri penghafal Quran. Biar pemirsa-pemirsa yang danain situ pada puas. Oh, duit saya beneran dipakai ya buat membibit penghafal-penghafal Al-Quran. Bener loh pemirsa. Udah mah kita nggak bisa ngaji barangkali. Apalagi ngapal makin nggak bisa. Nah dengan duit kita nih sedikit begitu 20.000 setiap bulan, 50.000 setiap bulan, 100.000 setiap bulan, kita bibit nih se-Indonesia penghafal Quran. Salah satunya 2 orang ini. Ayo jangan malu-maluin nih. Bisa Fis, pasti bisa. Coba dulu. Ayo. Kamu udah berapa juz apa? Coba berapa? 24 juz. 24 juz ke sono ke sini hilang gimana? Pemirsa, emang juga begini ya, saya kasih tahu. Di dunia santri penghafal Quran itu ada hafalan setoran, ada hafalan jagaan. Jadi belum tentu orang yang udah nyetor 30 juz, memang dia hafal 30 juz. Contohnya ini nih. Iya, ngaku lagi. Jadi begitu. Maka ada orang-orang yang bilang begini, ya Ustaz, aneh sih alhamdulillah udah setoran 30 juz. Udah dapat ijazah. Tapi yang aneh jaga baru 5. Nggak apa-apa. Alhamdulillah banyak orang Fis yang nggak ngapal Quran kok. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yatikum naba'ul ladzina qaumi Nuhin. Alam yatikum ini lanjutan yang 7 tadi ya, ayat 8. Qaumi Nuhin wa 'ad. Siapa yang mau saya panggil siapa nih buat benerin? Jangan saya yang benerin. Yang benerin Aminah lagi ya, Aminah suaranya enak ya. Aminah sini maju Aminah. Sini. Aminah sini, Aminah udah senior ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina. Ayo. Apa-apa udah ini kan acara kita buat kita ya. Bebas aja. Alhamdulillah. Cepat-cepat. Ya, silakan. Terusin yang tadi. Yang tadi terusin. Yang tadi kan sampai Lagoniyun Hamid. Alam ya'tikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat
فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Subhanallah. Adem ya. Nih pemirsa, Aminah nih semester berapa kamu? Semester 3. Semester 3. Kalau ada yang memungut mantu yang begini. Ya. Iya, yang santri yang udah 30 juz, bener. Pemirsa ya, kalau punya 5 anak, nggak ada yang jadi penghafal Al-Quran, rugi. Saya kasih tahu rugi. Jadi kalau punya anak 5, 1 dah jadiin penghafal Al-Quran. Apa pasal? Sebab 1 anak yang menghafalkan Al-Quran akan mampu mengangkat 10 anggota keluarga yang dia cintai untuk masuk surga. Kalau ketelanjuran, udah nggak ada yang hafal Quran, suruh anak-anak kita nyari jodoh yang hafal Quran. Nah, cari di dalam Quran. Ini satu nih. Insya Allah ya, Hafiz. Dijaga puasanya, terusin sehingga hafalannya kejaga. Udah ingat belum tuh yang tadi? Iya. Pemirsa, ntar kita terusin lagi ya. Sambil nerusin, Hafiz biarin dia murojaah. Habis ini tetap saya minta dia buat ngaji. Astagfirullahaladzim. Ya silakan. Masih ada yang saya sandra 1. Gini ya, penghafal Al-Quran itu karena memang 30 juz ya. Ini kan ngejaga 30 juz, subhanallah ini. Saya juga kalau dites sama orang nih, tiba-tiba ada orang ngetes, bedak, kalau nggak siap, kita langsung bilang, afwan, aneh, sebentar. Kita ya kemarin nih, selama bulan suci Ramadan kan di pesantren Darul Quran dan di semua pesantren penghafal Quran, bukan cuma di Darul Quran, tapi di semua pesantren penghafal Quran, itu tarawehnya 1 malam 1 juz. Bahkan ada yang 2 juz. Itu imamnya nih kalau dia mau jadi imam atau lagi ditugasi menjadi imam, juz yang bersangkutan, itu dia harus ngejedak dulu setengah hari mah begitu buat merojaah. Sebab kalau tidak, ya namanya Masya Allah ngejaga 30 juz. Adinda Hafiz nih, Ananda Hafiz, salah satu anak santri kebanggaan saya, ini sudah hafal 24 juz. Saya nggak percaya kalau dia nggak hafal. Makanya kita masih sandra. Sekarang coba bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Allah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Allah, tuh hafal juga ya. Alhamdulillah. Kalau enggak nih pemirsa, dia akan berdiri di sini terus sampai lohor. Kita mau udah pulang biar aja di sini. Ya, terima kasih. Ya, sana balik. Pemirsa, lihat perhatikan. Allah menyebut dulu cerita tentang wa idh qala Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa
berkata kepada kaumnya, wa il qala Musa liqaumihi dzkuru, ingatlah kalian semua ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Musa membeberkan tuh semua kesulitan kaumnya tuh. Woi, ingat dulu ketika Allah nolongin kalian semua. Nah, bangsa ini ya, pada saat Ramadan yang lalu, Tasikmalaya gempa, Wonosari gempa. Apakah Tasikmalaya dengan Wonosari datang sedatang-datangnya? Kan enggak. Sebelumnya ada juga gempa yang lain. Ada lagi gempa yang lain, ada lagi gempa yang lain. Kira-kira pertanyaan buat kita begini, mau sampai kapan kita nih? Apa iya Allah goyangin terus kita nih? Allah kasih lagi kita musibah. Kita kan udah diampunin sama Allah nih. Kita perlu husnuzon nih pemirsa. Kita perlu husnuzon sama Allah, bahwa Allah sudah ngampunin kita. Dan itu bagian dari iman. Betul nggak? Husnuzon min ba'dil iman. Baik sangka kepada Allah itu termasuk diantaranya iman. Iman bahwa kita sudah diampuni sama Allah sebab kita masuk di bulan suci Ramadan. Hadisnya coba Ustaz Alban. Gimana? Hadis yang kalau gembira aja udah diampunin. Tunggu. Santri penghafal Quran. Man fariha. Man fariha bidukhuli Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan barang siapa yang senang, tapi gini juga Ustaz, ada beberapa ulama menyatakan bahwa hadis itu enggak sahih. Nggak usah dipikirin dah, itu mah kerjaannya ulama hadis ya enggak? Kita kan nyari baiknya aja, itu kan hadis benar. Gembira datangnya Allah, gembira datang Ramadan. Nah kita wajib tuh, kita wajib percaya insya Allah dah kita diampunin. Apalagi kan Allah maha pemurah Ustaz. Kita istighfar sekali aja udah diampunin. Apalagi kita masuk pol-polan di bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau yang satu lagi semacam man shoma Ramadhana imanan itu bersahih Ustaz. Oh gitu. Iya, sehingga orang masuknya ke Ramadannya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu redaksi yang enggak jauh beda dengan yang pertama tadi. Oke. Nah, kalau kita nggak bersyukur, udah diampuni, nyorteng-nyontreng lagi nih. Paham tuh maksud saya? Maka lanjutan ayat ini adalah, ini kan ayat 7 nih, surah Ibrahim ayat 6 ya. Ayat 7-nya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kata Allah, aku akan tambahkan nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, waduh, azabku teramat pedih. Ayat ke-8 nih, kalau buat saya nih ayat rada-rada serem nih, karena Allah seperti dalam tanda kutip ya, tentu ini tidak berhak saya sandangkan ini sifat kepada Allah. Allah seperti ngambek begitu, sambil menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Apa kata Allah? Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi. Pakai jami'an lagi. Jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Dan Musa berkata, wahai kaumku, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalaupun kalian semua kufur nih, seisi bumi jami'an, semua. Apa kalau bilang? Fa innallaha la ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji.
Kira-kira Allah pengen ngomong, aku nggak butuh kalian semua. Kalau udah digituin repot tuh. Alhamdulillah loh pemirsa, masih ada engkong-engkong ya, masih ada aki-aki. Ini kan coba, giliran, makanya wajar ya kalau masjid-masjid ini merindukan bulan puasa. Kenapa? Karena kalau bulan puasa tuh rame, subuh rame, lohor rame, apalagi 10 malam terakhir, orang berlomba-lomba itikaf. Begitu masuk Lebaran, nggak usah hari ke-10, ke-11 setelah Lebaran. Hari kedua dah setelah Lebaran, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid? Nah tuh. Coba tuh, subhanallah tuh. Saya ngomong begini juga kayak so jago. Kemarin saya sholat di masjid nggak ya? Iya loh, itu bahaya. Kemana tuh? Katanya bulan puasa sebagai bulannya apa? Madrasah. Apa disebutnya tuh? Syahrul Siyam, Madrasatul Iman, Madrasatul Amal, Madrasatul Nafs, sekolahnya nafsu, sekolahnya iman, sekolahnya. Tapi mana? Bahaya loh. Kalau sampai kemudian Allah marah sama kita tuh, udahlah, aku nggak perlu kalian semua. Lah kalau udah nggak perlu kalian semua kan ditinggal namanya. Kalau ditinggal, repot judulnya. Coba kita koreksi pemirsa. Kita koreksi. Bahasanya barangkali bukan kita. Saya ini harus koreksi. Bagaimana nih judulnya nih? Apakah kita sudah termasuk orang yang bersyukur atau belum? Nah yang tadi kita bicarakan termasuk kategori syukur atas nikmat. Ada yang lebih sulit lagi nih Ustaz Albar. Syukur atas bala. Ya Allah, ini episode ini aja nih udah banyak orang gagal. Ya, syukur atas nikmat udah banyak orang gagal. Coba ya, sebelum kerja kan nangis-nangis tuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu udah kerja, Allah manggil nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak datang. Allah diduain, ntar aja dah Allah mah. Kerjaan dulu dah. Coba tuh. Apa nggak disentil tuh yang begini sama Allah nih? Yuk. Oke dah, kamu terima tuh pekerjaan dariku, tapi kamu tidak mendapatkan rezeki dariku. Mati tuh. Sebelum punya modal, sujud tunggang-tunggi nggak pukul lagu. Siang jadi malam, malam jadi siang, habis digempur tuh sujud. Begitu udah dapat modal, yang paling pertama dilupain Allah. Syukur atas nikmat aja orang udah banyak gagalnya. Apalagi syukur atas bala. Habis ini kita akan bicara tentang syukur atas bala. Subhanallah. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minasyakirin. Allah jadikan kita semua jadi orang-orang yang bersyukur. Amin. Silakan. Ya pemirsa, kita dulu banget ya. Di awal-awal kita belajar tentang matematika sedekah. Kita belajar kan tentang rumusan kalau mau modal keuntungan bertambah gitu kan. Saya tulis ulang, lihat layar kacanya pemirsa. Kalau mau keuntungan bertambah, syukurnya yang ditambahin. Masih ingat nggak? Kalau mau keuntungannya bertambah, syukurnya aja yang ditambahin. Jangan berkonsentrasi kalau mau syukurnya keuntungan bertambah, jangan modalnya doang yang ditambahin. Sebab kalau modalnya doang yang ditambahin, hasilnya apa? Hasilnya P plus. Apa P plus? Pusingnya nambah. Terus apalagi yang di akhirnya kemakan? Kesehatan kita berkurang. Yang lain-lain. Cara paling gampang menambahkan nikmat kita, benar-benar resepnya adalah tambahin syukurnya. Contoh, barangkali ya, kalimat ini memang tidak sepenuhnya benar ya. Enggak usah minta mobil sama Allah. Ya. Buat saudara yang punyanya
cuma motor. Maksudnya bagaimana Ustadz? Nggak usah minta mobil sama Allah buat saudara yang punya cuma motor. Kalau Anda mau pengen punya mobil, digantikan motor Anda menjadi mobil, gampang. Pertama, cuma ini diganti, jangan cuma motor. Alhamdulillah, saya punya motor. Jadi bukan cuma kan? Setelah itu, nih motor bawa buat ibadah. Bawa buat ibadah. Nganterin orang sakit, nganterin ustazah belanja buat pengajian, silaturahim ke guru, ngaji ke pesantren, tidak pernah dibawa maksiat. Nah, kalau sudah begini nih, Allah kan ngelihat nih, Masya Allah nih, hambaku dikasih motor aja kayak begini, apalagi dikasih mobil, jajal, kasih mobil deh. Gitu. Kenapa saya bilang tidak sepenuhnya benar kalimat ini? Sama Allah mah, meminta itu ibadah. Jadi kalau emang kita bisa minta mobil, minta aja. Situ punya mulut kan? Bisa nggak ngomong, ya Allah kasih saya mobil dong, supaya saya kalau ke TPI, ya nggak cuma berdua sama bini ini, rame-rame sekeluarga, bisa nggak gitu? Nah kalau emang bisa, berdoa. Sebab berdoa itu disebutnya adalah ibadah. Tapi kalimat ini pun tidak sepenuhnya salah. Kalau dimaksudkan adalah, ini motornya dimaksimalin. Terus, rumah, Anda masih ngontrak, pengen punya rumah sendiri. Gimana caranya supaya punya rumah sendiri? Gampang, rumah kontrakan aja tuh dipol-polin buat ibadah. Tiap malam Jumat masuk anak yatim tuh, kalau perlu sampai sesak. Begitu anak yatim sesak nih, kita tinggal tersenyum pada Allah. Lihat nih, nggak cukup kan? Asli nggak tuh? Lihat nih, nggak cukup kan? Begitu. Malam Jumat besoknya tambahin lagi anak yatim. Kalau perlu sampai luber ke depan-depan. Nanti Allah mantesin. Allah yang mantesin. Tiba-tiba rumah depan bilang, Kang, saya lihat kalau malam Jumat suka penuh sampai ke depan-depan. Kalau mau bayarin rumah saya bayarin deh. Wah, saya mah belum waktunya bayarin. Ih, nanti aja kalau udah ada duit. Sebelum ada duit mah, alhamdulillah nggak apa-apa lah, nggak bayar juga. Kayak begitu tuh. Ya, betul nggak? Nah sampai sini pesantren Darul Quran dan seluruh pesantren, madrasah Darul Quran dan seluruh madrasah, kalau dipakai ini teori bersyukur, nambah dengan sendirinya fasilitas. Ingat saya mau omongan KK, apa kata KK? Yang ada aja dimaksimalin. Nanti Allah yang mantesin sendiri entar. Tanah yang cuma 1.000 jadi 2.000. 2.000 jadi 5.000. 5.000 jadi sehektar. Sehektar jadi 2 hektar dan seterusnya. Yap. Saudara yang pengen gaji nambah. Ya. Gaji kurang jadi gaji nambah. Gaji kurang. Oke. Jadi gaji nambah. Udah. Sama. Syukurin aja. Gimana caranya syukurin? Banyakin sedekah. Nanti Allah ngelihat. Waduh si fulan nih. Rizkinya aku sempitin aja. Dia berani bersedekah. Apalagi kalau aku berikan dia rizki yang berlimpah. Nah di penghujung acara kita ini, kita belajar tentang bagaimana kita bersyukur atas bala, musibah, keburukan, kesulitan, apalagi penyakit, terus bersyukur atas dosa bisa nggak ya? Begitu berdosa nih, alhamdulillah, bisa nggak? Nggak bisa kali ya kalau dosa mah ya, jangan. Udah ini aja dah, bala, musibah, keburukan, kesulitan, penyakit. Tadi maksud saya ngomong begini, begitu kita sadar kita berdosa, itu kita bersyukur. Tapi judulnya bukan bersyukur karena dosa, bersyukur karena taubat itu mah ya, lain. Lihat nih, pemirsa coba lihat layar kaca Anda.
Bersyukur atas bala, musibah, keburukan, kesulitan, penyakit. Kalau saudara bisa bersyukur nih, wah luar biasa nih. Saya panggil lagi nih santri penghafal Quran di 6 menit terakhir. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Aminah ya? Aminah melulu nih. Arif. Ini Arif namanya. Oke. Ada ayat di dalam surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan. Sini, gelap sini. Ada ayat di surah Al-Insan, ya, yang ujungnya itu la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Atasnya lagi. Ada niatan di bawah. Bantuin, ayo. Faiko mana, Aminah mana, Fale, bantuin. Ini kita anggap aja nih PPPA lagi ngetes santri-santri penghafal Quran. Kasih tahu Fale apa? Atasnya lagi, satu lagi. Ayo, cepat. Udah hafal. Ayo. Macet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها Syamsa, benar itu. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Zamharira. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Oke. Arif, semester berapa? Semester 3. Termasuk santri yang beasiswa? Beasiswa penuh apa beasiswa setengah? Penuh. Hah? Penuh. Beasiswa penuh. Udah hafal berapa juz? 30. Udah hafal 30 juz. Subhanallah. Mudah-mudahan. Udah punya jodoh belum? Saya bilang kalau punya anak nggak ada yang hafal Quran, ambillah satu mantu yang hafal Al-Quran. Terus kalau kita punya duit nih, punya mobil, punya duit pemirsa, modalin mantu nih buat buka pesantren, dang gitu. Kita yang jadi mertua mati juga tenang, udah ada mantu yang besok jemput di pintu sorga. Alhamdulillah. Rip ya, kalau mati ingat saya. Ya nanti jemput di sorga ya. Makasih Rip. Dijaga Rip hafalannya ya. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Lihat nih. Jannatan wa harira. Ya, Fale, bener begini ya. Jannatan wa harira. Muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsau wala zamharira. Saya sering menerjemahkan ini begini Ustaz Albar. Orang kan ya kalau sudah kena musibah, kena bala, nyesek nih ya. Nyosok panas, kita bawaannya gelisah. Itu dihilangin sama Allah. La yarawna, nggak bakalan itu orang-orang yang sabar. Hal ata'alal insan itu bicara tentang syukur. Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Syukur, sabar, nggak bakal dia ngelihat syamsa wala zamharira. Matahari sama apa tuh? Zamharira apa? Syamsa wala zam. Nggak bakal ngelihat kesusahan, kesedihan. Kita akan pertajam pembahasan tentang syukur atas bala, tapi insya Allah nanti pada episode yang akan datang. Berdoa kepada Allah pemirsa agar Allah menguatkan diri kita yang belum berpuasa 6 hari di bulan Syawal untuk segera memulai, jangan sampai nunggu kelamaan.